Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada usia 96 tahun di kediamannya di Skotlandia. Elizabeth adalah pemimpin terlama dalam kerajaan Inggris yang pada awal tahun ini merayakan 70 tahun sejak naik tahta. Dan untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan jurnalis senior Bang Nuim Khayat dari Melbourne, Australia. Selamat pagi Bang Nuim. Selamat pagi, apa kabar di Jakarta? Luar biasa sehat, gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bang, kita mendapatkan kabar kalau Ratu Elizabeth II telah wafat, yang ini artinya pemerintahan Ratu selama 70 tahun terakhir. Dan di satu sisi secara otomatis putra sulungnya Charles ini akan menjadi Raja Inggris menggantikan Elizabeth II. Pertama-tama kami ingin tahu Bang, bagaimana sih tanggapannya melihat adanya kabar duka ini? Ada koreksi sedikit barangkali, bukan memimpin ya. Kerajaan di Inggris itu atau keratuan itu hanya punya wibawa, tidak punya kekuasaan. Kekuasaan itu akhirnya berada di dalam kedaulatan rakyat yang disalurkan melalui pemilihan umum dan tentunya diwakili oleh para anggota parlemennya atau di Inggris disebutkan majelis rendah. Jadi ini yang perlu diketahui karena kekuasaan eksekutif itu tidak ada pada ratu atau pada raja-raja sebelumnya di abad modern ini, di zaman modern ini. Jadi Ratu Elizabeth ini hanya sebagai lambang tituler tetapi punya pengaruh, punya wibawa, tapi tidak punya kekuasaan untuk misalnya membuat undang-undang atau untuk menganulir undang-undang dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu diketahui. Tapi sebagai pimpinan kerajaan atau keratuan punya pengaruh yang bisa dikatakan lebih berupa pengaruh psikologis dari pengaruh fisiologis daripada pengaruh atau kenyataan yang sebenarnya. Nah, dengan adanya kabar duka ini akan disematkan pada King Charles III. Tanggapannya seperti apa, Bang? Ya, ini menarik ya. Pertama, sudah sejak lama barangkali Charles menunggu. Jadi putra sulungnya. Tapi banyak yang mengatakan bahwa Ratu tidak ingin membebaninya karena dia dianggap kurang mampu. Itu pandangan-pandangan yang beredar di kalangan banyak orang. Karena Charles ini boleh dikatakan dari sejak semula sudah menunjukkan kecenderungan terlalu dekat dengan ekologi, dengan iklim dan lain sebagainya. Dia dikatakan suka berbicara dengan pohon dan dia mengaku bahwa tanaman tanda tumbuh-tumbuhan itu bisa diajak berbicara dan lain sebagainya. Dan pernah juga dikatakan bahwa katanya, wallahu alam bisawab benar atau tidak, ketika nanti mendengar mesin pemotong rumput dinyalakan, katanya itu rumput-rumput menjadi ketakutan sekali karena mereka tahu mereka akan dipotong dan lain sebagainya. Jadi Charles ini orang yang punya perhatian yang sangat luar biasa terhadap iklim. Dan sekarang ini barangkali kita tidak bisa lagi menafikan, kita tidak bisa membantah kenyataan bahwa perubahan iklim telah menimbulkan begitu banyak masalah dan mudarat kepada umat manusia. Oke, Bang. Tadi kita sudah sedikit membahas terkait bagaimana King Charles ini nantinya ya, Bang ya. Dan ini sebetulnya Bang yang pengen kita juga tahu, what can the world expect from King Charles nantinya? Orangnya sangat barangkali idealistis ya, punya idealisme yang luar biasa. Idealisme ini dari sejak lama, sudah puluhan tahun boleh dikatakan diusungnya. Dia selalu mengingatkan bukan saja bangsa Inggris, tetapi umat manusia tentang betapa rentannya iklim di dunia ini. Bang Rin, tadi kita sudah membicarakan sedikit terkait dengan apa yang bisa kita expect dari King Charles. Nah, salah satu yang tadi Bang Noim sampaikan adalah idealistisnya terkait dengan green issues. Bang, mungkin boleh dijabarkan kembali. Kita ingin tahu, Bang, seperti apa sih memang idealismenya dan juga green issues-nya seperti apa? Ya, dia ingin agar manusia ini lebih bersahabat dengan alam. Ini juga pernah dikatakan oleh orang seperti yang membawa acara-acara mengenai alam lingkungan ya. Ini di banyak bagian dunia masih belum ada kesadaran bahwa alam ini sangat rentan sebenarnya. Kalau tidak dijaga dengan baik bisa celaka. Maka dari sejak puluhan tahun yang lalu boleh dikatakan, Charles sudah mengingatkan umat manusia tentang pentingnya
menjaga agar alam kita yang rentan ini jangan sampai luluh lantak dikarenakan oleh perbuatan manusia yang menimbulkan apa yang dikenal sebagai perubahan iklim. Ini sudah sejak lama, tapi dia banyak ditertawakan karena dikatakan dia suka memeluk pohon, dia suka berbicara dengan tumbuh-tumbuhan, dia bahkan dikatakan pernah menyebutkan apabila katanya mesin pemotong rumput dihidupkan itu rumput menjadi menggigil ketakutan dan lain sebagainya. Tapi apa yang sebenarnya diusungnya sebagai orang yang idealis ya, itu ternyata sekarang ini menjadi suatu kebenaran. Jadi yang diharapkan adalah bahwa walaupun sebagai seorang raja, dia tidak mempunyai kekuasaan eksekutif. Kekuasaannya hanya tituler, dia tidak punya kekuasaan, dia hanya punya wibawa, bisa barangkali mempengaruhi sebagian besar umat manusia untuk memikirkan tentang nasib alam kita ini yang kalau dibiarkan terus-menerus dirusak dengan berbagai perbuatan manusia sendiri sehingga menimbulkan apa yang disebutkan sebagai perubahan iklim, maka kita mungkin akan luluh lantak dan bumi kita ini mungkin menjadi tidak layak huni lagi. Siapa tahu dalam waktu misalnya beberapa puluh abad dari sekarang. Baik, kita melihat bagaimana sebetulnya bisa dikatakan King Charles ini sebetulnya visioner nggak sih, Bang? Iya, um, kita sekarang harus, kalau saya melihatnya, saya masih menantikan apakah dia akan tetap menggunakan nama Charles ketiga atau dia akan mengambil nama baru. Sebabnya begini, saya ingin menjelaskan sedikit. Pernah ada Charles pertama dan Charles kedua. Dan Charles pertama, Charles kedua ini dari keluarga Stuart. Jadi kalau Charles ketiga ini dari keluarga Windsor. Itu bedanya di situ di Inggris itu. Menariknya adalah bahwa Charles pertama itu dihukum pancung oleh kekuasaan Puritan. Puritan ini kalau sekarang barangkali disebut radikal lah. Orang-orang yang radikal, intoleran dan lain sebagainya karena mereka sangat keras dalam pelaksanaan ajaran gereja Anglikan. Nah, akhirnya Charles pertama ini dihukum pancung pada tanggal 30 Januari di abad ke-17. Itu 30 Januari artinya musim dingin, masih sangat dingin. Dan pemancingan itu akan dilakukan di depan umum. Ketika akan keluar untuk menghadap Algojo, Charles pertama mengatakan kepada pembantunya minta jaket atau mantel yang tebal. Lalu dikatakan, untuk apa tuanku? Kan tuanku sudah akan dipenggal kepala tuanku. Untuk apa sih mesti pakai macam-macam? Dia bilang begini, di luar itu sangat dingin. Kalau saya keluar, lalu saya menggigil karena kedinginan, nanti rakyat yang menyaksikan pemenggalan itu akan menyangka bahwa rajanya takut mati. Saya tidak takut mati. Cuma saya tidak mau menggigil karena udara yang sangat dingin. Jadi Inggris ini memang ya bisa dikatakan aneh bin ajaib. Dan negara yang terlalu berpegang kepada tradisi ya, yang memang belakangan ini ada macam-macam masalah misalnya dengan Putri Diane ya, Putri Di dan kemudian menikahnya Charles dengan seorang janda ya. Ini juga menimbulkan macam-macam masalah. Kemudian saudara lelakinya Andrew yang sebenarnya adalah seorang ya tidak disebut sebagai pahlawan tapi ikut dalam peperangan di Falklandia atau di Malvinas dan sebagainya, itu menimbulkan macam-macam masalah. Tapi sama sekali nampaknya tidak mengurangi ya hormat dan sayang serta segan rakyat Inggris dan banyak orang lain di luar Inggris terhadap Ratu Elizabeth. Karena itulah dia telah berkuasa hampir sekitar 70 tahun. Kita melihat apakah Charles bisa mengikuti jejak atau meneruskan jejak yang telah ditempuh oleh ibunya itu. Bang Doi, menarik sekali terkait dengan nama. Kalau kita tahu kan namanya Charles Philip Arthur George. Apakah dia bisa memilih berarti? Mereka ya, mereka berhak untuk memilih nama untuk nama rajanya. Jadi tidak pakai nama maksudnya nama aslinya. Dia bisa memakai nama raja, nama yang dia sukai lah. Seperti Paus juga kan begitu, mengambil nama tidak nama aslinya, tapi dia mengambil nama dari misalnya di masa lalu, siapa yang alim ulama di masa lalu di gereja Katolik. Jadi dia berhak untuk memilih. Apakah dia akan bertahan terus dengan Charles? Ya kita harus menunggu ya, kita tidak berani mendahului. Karena dia masih belum juga boleh dikatakan dinobatkan atau ditabalkan sebagai raja. Walaupun dia telah menjadi raja, tapi harus menunggu sampai kira-kira 10 hari, 9 hari lagi. Masalahnya begini, jauh hari sebelumnya, jadi berbagai Perdana Menteri di Australia
seperti Malcolm Turnbull, Tony Abbott, dan lain itu begitu jadi Perdana Menteri mendapat briefing dari Istana Buckingham tentang rencana penguburan apabila Ratu meninggal dunia. Jadi sudah sejak barangkali 10 tahun yang lalu ini berbagai Perdana Menteri sudah diberikan briefing tentang rencana pemakaman, tapi mereka tidak boleh mengungkapkannya kepada publik. Jadi begitulah hebatnya Inggris ini, segala sesuatu itu dirancang begitu rapi. Nanti kalau dia meninggal di sini, begini caranya. Kalau dia meninggal di Balmoral, di Skotlandia, maka akan dibawa dengan kereta api ke London dan seterusnya. Nanti akan dibawa lagi dengan kendaraan lain ke Windsor untuk dimakamkan. Jadi ini 10 hari ini, 9 hari ini, perhatian orang memang tertujulah kepada Inggris, ya, terutama kepada Ratu Elizabeth. Bang Noin, tapi menarik. Ini kita akan melihat bagaimana 9 hingga 10 hari ke depan. Nah, ada bocoran nggak sih Bang sebetulnya tahapan tradisi yang harus dilalui seperti apa? Kan kita juga tahu meninggalnya di Balmoral, di Scotland, begitu Bang. Iya, jadi itu memang tempat yang disukai oleh Ratu. Misalnya neneknya itu Victoria juga suka sekali ke Skotlandia. Saya juga tidak melihat apa yang Skotlandia itu dingin dan sebagainya. Tapi ya begitulah, Ratu punya kesukaan kepada Windsor, ke Skotlandia. Karena Ratu Elizabeth ini juga dikatakan sebagai salah seorang perempuan yang terkaya di dunia. Ya, jadi kekayaannya itu ya karena warisan dan lain sebagainya. Tapi sebagai seorang ratu, banyak yang salut kepada Ratu Elizabeth ke-6, seperti dikatakan tadi, pada usia 21 tahun ketika Perang Dunia Kedua berkobar, dia itu ikut secara langsung beraktivitas, berkegiatan dalam upaya untuk mempertahankan Inggris dari serangan Jerman. Dia misalnya menjadi supir truk, dia ikut membantu. Ini sesuatu yang barangkali 100 tahun yang lalu tidak masuk di akal bahwa ini bisa terjadi. Tapi begitulah seorang Elizabeth menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, kita melihat Charles ini memang ada cacatnya. Cacatnya terutama adalah ketika dia seakan-akan menelantarkan Di, ya. Itu membuat banyak orang kecewa berat dengan Charles. Tapi itu hubungan antara manusia dengan manusia. Biarpun dia putra mahkota, biarpun dia calon raja dan lain sebagainya, dia tetap adalah sebagai manusia. Dan apa yang terjadi barangkali itu terjadi dalam banyak rumah tangga, tetapi karena terjadi di dalam sorotan begitu banyak orang, sehingga cacat dari Charles ini sampai sekarang itu masih banyak yang tidak mau melupakannya. Nah, Bang Rim, kita juga ingin tahu nih Bang, ini kan tadi Abang juga menyampaikan kalau misalkan ada serangkaian tradisi dan sudah ada rencana yang sudah disampaikan begitu, bahkan sampai ke Perdana Menteri dan lain-lainnya juga sudah disampaikan. Bang, yang menarik dari tadi malam kami sudah melihat berita terkait dengan London Bridge Operation. Bisa disampaikan Bang, apa sih sebenarnya ini kita ingin tahu nih Bang? Itu London Bridge itu kan terkenal karena dia bisa diangkat dan bisa diturunkan. Jadi kalau ada kapal mau lewat itu sehingga ada lagunya kan, London Bridge is falling down, is falling. Jadi Inggris ini punya apa ya, tugu-tugu yang menarik sekali. Jadi mereka menggunakan itu nanti bagaimana caranya mereka nanti itu barangkali jembatan itu dinaikkan lalu diturunkan dan lain sebagainya. Ini hanya untuk melambangkan tradisi, budaya, pusaka Inggris yang tidak pernah dilupakan. Jadi ada itu istilahnya Operation Unicorn, Operation London Bridge. Itu semuanya merupakan sandi-sandi yang digunakan untuk menjelaskan apa yang akan terjadi. Misalnya bagaimana nanti membawa jenazah dari Balmoral ke London. Dari London dibawa ke Palace of Westminster. Di sana akan dibaringkan sejarah kenegaraan atau sejarah kerajaan. Sebelum nanti dibawa lagi dalam suatu operasi lagi ke Windsor untuk dimakamkan di samping suaminya, the Duke of Edinburgh atau Pangeran Philip. Jadi inilah nama-nama yang diberikan untuk operasi yang akan dijalankan dan sudah dilatihkan. Ya. Ini latihannya sudah berjalan terus tanpa diketahui oleh masyarakat luas, karena kan tidak enak tuh kalau orangnya masih hidup lalu diadakan semacam general rehearsal ya untuk mengusung jenazah orang yang masih hidup dan lain sebagainya. Jadi itulah Inggris, agar segalanya itu bisa berlangsung dengan mulus dan berlangsung dengan sangat baik. Ini Inggris ini terkenal sekali karena ketelitiannya dalam hal-hal seperti ini dan karena tradisinya yang juga sangat tebal, sangat luar biasa.
Oleh sebab itu selalu dikatakan bahwa the sun never sets on the British Empire atau Britannia rules the wave. Ini semuanya membanggakan dirinya dan lain sebagainya karena sebagai seorang ratu, Elizabeth itu meneruskan apa yang pernah menjadi sejarah yang sangat gemilang bagi Inggris sebagai sebuah negara yang bisa dikatakan pada zamannya adalah negara adik kuasa. Jadi keadaan memang berubah. Sekarang ada Perdana Menteri baru, ada Raja baru. Kan ini menarik kan? Raja baru, Perdana Menterinya juga baru. Meskipun Perdana Menteri yang baru ini dilantik oleh Ratu yang sebelumnya, 2 hari yang lalu. 2 hari setelah melantik Perdana Menteri wanita ketiga di Inggris, dia mangkat, dia meninggal dunia. Ini jadi hal-hal yang ya bagi banyak orang dianggap punya arti atau arti penting yang sangat luar biasa. Hmm. Baik Bang, nah kita juga tahu Bang kalau ada beberapa negara anggota Persemakmuran Inggris nih terutama. Tapi kalau melihat dengan adanya King Charles, kemudian wafatnya Ratu Elizabeth, kira-kira sikap dari negara Persemakmuran seperti apa Bang? Mereka akan tetap berpegang teguh. Karena persemakmuran itu meskipun longgar ya, sudah ada yang keluar, meskipun longgar tapi merupakan satu ikatan. Tidak ada untungnya, tidak ada ruginya dalam artian ini merupakan negara-negara yang pernah berada di bawah kekuasaan Inggris. Nah, Inggris itu jadi mempersatukan sebuah negara ini dalam suatu perserikatan yang disebutkan sebagai Persemakmuran Inggris. Mereka mengadakan misalnya baru-baru ini pertandingan olahraga Persemakmuran Inggris, pertandingan olahraga Persemakmuran Inggris berikutnya akan diselenggarakan di Australia. Ini semuanya memberikan rasa semacam keterikatan dan persaudaraan antara sesama negara yang pernah berada di bawah kekuasaan atau di bawah pengaruh Inggris. Ya negara-negara seperti India, negara seperti Malaysia, Kenya, di Afrika itu banyak, di Hindia Barat, ya, di Australia, di Selandia Baru, di negara-negara Pasifik dan lain sebagainya. Jadi ada keterikatan, kebersamaan, itu barangkali penting ya. Selalu dalam bahasa Inggris dikatakan united we stand, divided we fall. Kalau kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh dan lain sebagainya. Dan ini merupakan satu kesempatan bahwa mereka terikat dalam suatu persemakmuran. Jadi siapapun yang menjadi Raja Inggris, yang menjadi lambang daripada kekuasaan kewibawaan tertinggi di Inggris itu, yang merupakan kewibawaan daripada negara-negara persemakmuran, tidak menjadi persoalan. Ini akan berlanjut terus. Ya dari waktu ke waktu memang akan ada negara persemakmuran seperti di Hindia Barat yang ingin menarik diri dan ingin menjadi republik. Australia sendiri pernah mengadakan referendum menanyakan kepada rakyat Australia apakah bersedia untuk terus menjadi bagian dari Inggris di mana kepala negara titulernya adalah Ratu Elizabeth atau ingin berpisah dari Inggris menjadi sebuah republik. Mayoritas rakyatnya mengatakan tidak ingin. Jadi seperti yang dikatakan orang Amerika, kalau tidak rusak kenapa mesti diperbaiki? Oke, menarik sekali sempat ada referendum seperti itu ya Bang. Tapi kalau untuk kondisi di Australia sampai saat ini bagaimana Bang? Ya, biasa. Ini mungkin akan diadakan referendum lagi, tapi tidak sekarang ini. Mungkin dalam 1-2 tahun, mungkin pada setelah berakhirnya pemerintah Parti Buruh yang sekarang ini. Di sini pemerintah itu hanya diberikan kesempatan oleh rakyatnya 3 tahun. 3 tahun sekali harus meminta mandat kembali. Apakah nanti kalau Partai Buruh misalnya yang sekarang ini berkuasa karena memenangkan pemilihan umum tanggal 21 Mei yang lalu, berkuasa kembali 3 tahun ke depan, mereka akan menyelenggarakan referendum untuk menanyakan kepada rakyat apakah masih tetap ingin untuk menjadi bagian dari Commonwealth atau ingin berpisah, karena ya itulah disebutkan tadi bahwa Charles ini tidaklah sepopuler seperti ibunya. Ini karena masalah dia dengan Di beberapa waktu yang silam. Jadi kita tunggu saja apakah memang nanti benar Australia akan kembali mengadakan referendum untuk menanyakan kepada rakyatnya apakah mereka masih menyukai untuk tetap berada di dalam Commonwealth atau persemakmuran, ataukah mereka ingin menjadi sebuah republik. Oke, berarti ini akan dilihat tidak hanya dalam waktu 1 tahun ke depan ya Bang ya, mungkin bisa sampai 3 tahun. Biasanya Iya, berapa lama sih Bang kayak gitu? iya. Tapi begini, banyak juga yang berpendapat mungkin Charles setelah menunggu begitu lama, dia sekarang merupakan raja tertua yang naik tahta ya. Mungkin dia akan mengatakan, sudahlah, aku melepaskan semua ini untuk William. Tapi pada waktu yang sama,
dia juga akan mengatakan apakah tindakan yang benar bahwa aku memberikan beban yang begitu besar kepada anakku yang masih berusia muda, karena jabatan ini tidak sebuah orang bisa seperti Ratu Elizabeth yang pada usia begitu muda, 25-26 tahun, tiba-tiba orang tuanya meninggal dunia dan dia harus mengambil alih. Tidak semuanya orang merasakan itu adalah sesuatu yang baik kalau diberikan secara sengaja. Kalau Elizabeth kan tidak sengaja karena orang tuanya meninggal dunia. Memang orang tuanya sakit-sakitan, antara lain kabarnya karena menjadi perokok berat dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini Charles, apakah dia tega untuk memberikan beban ini kepada William? Ada yang mengatakan nampaknya William sudah cukup siap untuk mengambil alih. Tapi kita lihat apakah itu memang suatu kenyataan, dan mungkin dalam waktu tidak terlalu lama Charles akan menyerahkan jabatannya itu kepada kedudukannya sebagai raja kepada putranya William. Oke, baik jurnalis senior Bang Noim Khayyat, terima kasih atas insight barunya. Tentunya kita dalam 9 hingga 10 hari ke depan kita matanya tertuju pada Scotland, matanya tertuju pada London. Kemudian kita juga akan menunggu bagaimana besok Charles akan menyampaikan pidato perdananya sebagai Raja Inggris. Baik, terima kasih Bang Noim atas kesempatan dan insight barunya. Sehat selalu ya Bang ya. Ya, saya mungkin. Terima kasih, alhamdulillah.